Oke, selamat siang teman-teman mahasiswa. Di pertemuan praktikum ini saya akan membahas mengenai Bootstrap. Jadi sesuai dengan janji saya sebelumnya, saya akan menampilkan record data di sebuah tabel yang terdapat pada template admin LTA. Nah, kita buka dulu exam kita. Kita start ya. Kemudian kita masuk ke htdoc. Kalian bisa buka htdoc kalian masing-masing. Nah, di sini kita sudah punya file ini ya, file template kita admin LTA. Nah, ini bisa kalian copy filenya, file yang akan kita gunakan di sini. Di sini saya ke page, kemudian nah di sini ada tables. Kemudian saya cek dulu, saya buka satu-satu. Saya cek yang simple. Ini seperti apa? Kita akan gunakan tabel yang cukup bagus ya, cukup banyak fiturnya. Nah, di sini page nation sudah ada. Di sini tidak ada, yang ada pencarian. Oke. Selanjutnya kita coba yang data ini seperti apa. Oke, data halaman sudah ada. Kemudian filter sudah ada, pencarian juga sudah ada. Mungkin kita gunakan yang ini ya, teman-teman. Jadi kita gunakan yang ada di file data.html ini. Oke. Kita copy aja yang data.html ini, kita copy. Oke, saya copy. Saya masukkan di dalam, nah di sini. Kebetulan di sini tidak ada, saya masukkan di sini saja. Nah, ini dia data. Nah, ini akan saya ubah file extensionnya yang sebelumnya HTML menjadi PHP. Oh, ternyata ya, belum saya kasih titik. Oh, masih HTML di sini. Atau kita kita buka dulu. Di sini saya buka menggunakan VS Code. Oke, kalau sudah dibuka, kalian copy saja. Ini saya copy semuanya. Oke, kalau sudah di copy, saya open folder ya di sini. Kita open folder yang admin LTA. Nah, yang ini kita select aja. Oke, ada banyak di sini. Kita buat satu file .php di sini. Misalkan saya namakan data atau tampil.php. Salah, tampil.php. Nah, oke. Kalau sudah, kalian copy code yang sebelumnya kalian copy ya, kalian paste di sini code yang sebelumnya kalian copy. Oke, kita lihat dulu di sini. Nah, ini plugin-pluginnya ya. Jadi kalau dijalankan ini tidak jalan. Misalkan saya coba masuk ke localhost, kemudian /admin LTA. Nah, ini dashboardnya. Kemudian saya masuk ke tampil.php. Nah, ini tampilannya masih jelek ya teman-teman, karena dia tidak bisa mengakses filenya di sini. Nah, gimana cara supaya kita bisa mengakses filenya? Nah, di sini jadi file CSS-nya itu ada di dalam plugins. Yang ada di dalam plugin itu ada dua akses di sini. Kita cek saja di plugin itu di mana. Nah, ternyata pluginnya di sini ya teman-teman. Oke, kalau pluginnya di situ, kita bisa buang titik-titiknya ini. Titik-titiknya kita buang. Nah, kemudian yang dist ini di mana? Oke, dist juga di luar. Kita buang saja titik-titiknya. Kalau sudah selesai, ya yang ini online, ini juga online, yang ini online, ini online. Kita cek di bawah. Nah, ini kalian buang saja yang titik-titik slice-nya.
titik-titik slash ini artinya dia back ya, back 2 kali. Kalau nah ini back sekali slash titik-titik, kemudian ditambahlah slash titik-titik lagi, itu back dua kali. Jadi dia mundur ke belakang 2 kali. Nah, misalkan tadi kita punya file kita itu ada di page, kemudian ada di tables. Nah, kita mundur 2 kali. Di sini misalkan 1, 2, kemudian dia baru mengakses plugins-nya. Nah, seperti itu. Itu artinya titik-titik ini. Jadi kita hapus saja. Oke, kalau sudah kalian save. Kalau sudah di save di sini saya reload ya. Nah, tampilannya sudah kembali seperti semula ya, teman-teman. Nah, di sini yang saya gunakan adalah yang bawah. Yang ini, tabel yang ini yang akan saya gunakan. Nah, kita cari saja di bawah, namanya itu data table with default feature. Oke, ini saya copy saja untuk mempermudah pencarian di code-nya. Saya control find, kemudian saya paste di sini. Nah, kita udah dapat. Itu artinya kita akan mengambil div yang dari sini sampai div yang ada di bawahnya ini ya, teman-teman. Nah, sampai pada div yang di bawah. Nah, div ini. Jadi ada ininya, ada hovernya juga di sini kelihatan ya. Oke, yang akan saya hapus adalah div yang ini ke atas. Oke, di sini saya hapus saja misalkan. Untuk mempermudahnya, saya akan hapus tabel tutup sampai tabel buka ya. Oke, dekat lagi. Tabel buka, nah ini tabel buka, saya hapus saja di sini. Oke, kemudian yang ini. Yang ini. Ikat body. Oke, kita save dulu, kita cek. Mestinya tabel yang atas ini udah hilang ya, jadi tinggal tabel yang bawah. Oke, kita reload dulu. Nah, seperti ini. Jadi kita cuma punya tabel yang atas. Nah, ini kita bisa hapus data table with minimum features. Nah, yang ini kita data table with. Nah, ini kita hapus saja, teman-teman. Oke. Cut body-nya, ini cut body yang sebelumnya ya, bisa kita hapus. Oke. Ini jangan sampai kalian salah menghapus ya, nanti tampilannya bisa jadi berantakan. Nah, ini udah cukup sepertinya. Data tables-nya kita ubah, mungkin di sini jadi data tables. Nah, ini data mahasiswa misalkan, data mahasiswa. Oke, saya save. Yang ini harusnya berubah menjadi data mahasiswa. Oh, yang ini ya. Oh, yang ini data mahasiswa. Kita akan mengubah yang data tables ini. Data tables itu, oh yang ini dia. Karena dia besar ya, jadi dia pakai tag header. Data mahasiswa. Oke. Nah, ini pasti berubah. Data mahasiswa. Oke, jadi yang kita kelola adalah konten yang ada di dalam. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini datanya banyak sekali. Data di sini ada banyak. Di head-nya, tabel head itu jangan dihapus. Yang perlu kalian hapus adalah bagian TR daripada T-body. Tapi sisakan 1 TR ya, karena akan kita looping nanti ini. Jadi 1 TR ini kita looping. Nah, di sini dia itu tidak di looping, makanya banyak seperti ini. Oke, ini akan saya hapus sampai T-body. Oke, ini. Nah, jadi kita punya datanya seperti ini aja. Ini T-body-nya, T-body atas, kemudian tabel footer-nya yang bawah. Mungkin kita tidak perlu tabel footer ya, teman-teman. Nah, jadi hanya ada 1
satu data, sisanya kita hapus. Nah, nanti ini kita akan lakukan looping. Oke, kalau sudah, kalian buat satu file dulu, file koneksi, karena kita akan mengkoneksikannya dengan database .php misalkan. Nah, di sini kalian buat tag PHP ya, karena kita menggunakan PHP untuk membuat koneksinya. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bebas mau menggunakan teknik yang seperti apa, mau ditampung ke dalam sebuah variabel terlebih dahulu atau langsung. Oke, mungkin di sini saya akan langsung saja ya teman-teman. MySQL connect ya kalau nggak salah, connect. Nah, ini, nah di sini kalian isi localhost. Ini nama servernya. Nah, karena kita servernya lokal, jadi kita pakainya localhost. Kemudian username-nya itu root ya. Kemudian passwordnya itu kita kosongkan. Nah, nama database-nya itu apa misalkan di sini. Nanti kita isi karena saya belum buat database. Nah, kalau sudah, saya selesaikan dulu code yang ini. Jika tidak terkoneksi, maka dia akan menampilkan koneksi gagal misalkan ya. Else, nah ini kondisi berhasilnya, koneksi berhasil. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kita cek dulu file koneksinya seperti apa. Saya copy yang ini, pastekan di, atau kita gunakan yang ini aja, koneksi.php. Nah, koneksinya berhasil ya di sini, padahal kita belum membuat database-nya. Oke, kita buat database-nya dulu. Saya buat nama database-nya dulu ya teman-teman. Di sini saya buat nama database-nya adalah, tadi saya sudah download. Nah, ini SIA. Saya akan buat nama database-nya SIA. Oke, kalau sudah, kalian cek di bagian ini, di sidebar-nya ini. Nah, kalian klik SIA-nya dulu, baru kalian import. Kalian choose file ke desktop ya. Nah, di sini ada database, pilih database yang kita punya itu, kemudian go. Nah, berhasil ya, importnya berhasil. Di sini hanya ada satu tabel, yaitu tabel mahasiswa. Kemudian di sini ada berapa record data ini? Oke, lebih dari 100 ya teman-teman di sini record datanya. Oh, nggak sampai di sini. Oke, kita akan coba tampilan data-data yang ada di sini. Kita sambungkan nama database-nya di sini adalah SIA misalkan. Oke, koneksinya berhasil. Misalkan kalau di sini, nah, errornya di sini koneksinya gagal. Oke, SIA koneksi. Kalau sudah berhasil koneksinya, ini kalian komen aja karena ini akan mengganggu nanti kalau tidak dikomen. Tampil. Oke, kita udah di sini. Kalau kalian sudah buat bagian koneksinya, selanjutnya kita langsung saja ya di sini. Oh, ini tampil. Oh, ini menu-menunya ya. Udah banyak
next kali menu. Nah di sini saya akan buat untuk mengakses ininya, database kita, file koneksi kita, include, atau kalian bisa gunakan require once ya. Include tadi namanya adalah koneksi.php misalkan di sini. Nah, koneksi kita di sini tampil koneksi ya. Kalau misalkan koneksi ini kalian simpan di dalam satu direktori, misalkan nama direktorinya di situ adalah lib. Nah, di sini kalian bisa tambahkan lib slice langsung koneksi nama filenya. Oke, kalau sudah kita coba. Oke, nggak masalah. Nah, di sini kita abaikan yang ini yang panjang, kita fokus di bagian tabelnya saja, teman-teman. Nah, di sini untuk tabel footernya ini mungkin saya hapus ya, karena di sini sama saja dia dengan headernya. Mungkin saya hapus saja yang footernya ini. Ini tfoot buka dan ini tfoot tutup. Nah, yang ini saya hapus. Saya reload dulu. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Oke. Kita coba buat loopingnya ya. Looping datanya. Sini PHP misalkan. Oke. Ada yang masih ingat query-nya seperti apa di sini ya? Misalkan saya tampung di dalam variabel data lah, variabel data MySQL di sini, kemudian MySQL kita buat kita buat query dulu ya. Jadi pakainya MySQL query. Nah, di sini koneksi kita, variabelnya tadi kita buat namanya adalah con ya di sini. Nah, kemudian query kita di sini, misalkan select query yang standar saja, select star from misalkan MHS. Nah, di sini karena kita akan menampilkan data-data yang ada di tabel mahasiswa, kita cek di sini tabelnya MHS ya, jadi sesuaikan dengan nama tabel yang ada di database. Nah, ini. Oke, kalau sudah di sini baru kalian buat while-nya. While-nya itu misalkan di sini $r di sini saya tampung di dalam variabel r ya. MySQL fetch Nah, MySQL fetch array ya, teman-teman. Kemudian variabel data tadi kalian panggil di sini. Kemudian kemarin karena ini adalah area asosiatif, kita bisa menambahkan MySQL underscore asok. Oke, kalau sudah, ini bisa kalian loop. Yang di loop itu adalah, oke, sebentar. Mungkin ini kita pindah saja. Kita pindah ke bagian bawah. Nah, di dalam thread, bukan di dalam thread tapi di dalam tbody. Di sini saya coba di sini dulu. Nah, kalau sudah, oke, di sini buka, kemudian tutupnya ini tr-nya. Oke, tutupnya di sini. PHP tutup. Nah, ini tutupnya di sini ya. Oke, kita udah buat tutupnya. Nah,
kalian cek di database kalian data-data apa aja yang kalian mau panggil di sana. Di sini ada NIM, ada nama, tanggal lahir. Nah, kita coba 3 dulu. NIM, nama. Nah, di sini kalian bisa gunakan ini dulu, kita kelola yang headernya dulu, header tabelnya. Nah, ini saya hapus dulu. Mungkin di sini NIM, kemudian di sini nama. Oke, selanjutnya NIM, nama, tanggal lahir misalkan, kemudian bahasa warga negara. Tanggal lahir, kemudian bahasa negara. Oke. Nah, ini harusnya udah berubah ya. Nah, ini dia ngelooping. Yang di looping adalah data-data yang ada di sini. Oke, ini kita ubah saja. Ini kita hapuskan dulu ya teman-teman. Jadi seperti ini. Di sini saya bisa panggil menggunakan PHP echo untuk memanggil datanya ya. Kemudian $R. Nah, $R itu yang mana? $R itu yang ini. Jadi udah kita tampung. Ini kita mengambil data di database, kemudian datanya kita pecah. Nah, pecahan-pecahan ini kita tampung di dalam sebuah variabel namanya $R. Nah, kemudian di sini kita panggil yang mau kita panggil itu yang mana? Yang sudah dipecah-pecah tadi. Misalkan di sini NIM, misalkan saya akan memanggil NIM misalkan di sini. Nah, kemudian saya tutup aja. Nah, kita coba dulu apakah tampil datanya. Nah, datanya tampil ya yang NIM. Tinggal nama, tanggal lahir, bahasa dan negara. Oke. Misalkan di sini ini saya copy saja untuk mempermudah. Oke, di sini misalkan nama, kemudian kita sesuaikan dengan header yang ada di atas, tanggal lahir di sini misalkan. Nah, ini kita ikut di database-nya. Misalkan database-nya di sini tgl underscore lahir, jadi di sini juga tgl underscore lahir. Oke, seperti ini. Nah, yang ini juga kita ubah. Kemudian bahasa ya, bahasa dan negara. Oke, kita sudah buat ini. Nah, negara ini masih salah, kita cek. Oh, warga negara ya. Jadi salahnya di sini. Jadi kalau penulisannya tidak sesuai dengan di database, jadi dia akan menampilkan pesan kesalahan ya teman-teman. Nah, pesan kesalahan seperti ini. Oke, saya save. Nah, di sini udah jelas, sudah ada. Nah, di sini kalian tidak perlu buat pagination-nya lagi karena di template ini pagination-nya itu udah jelas, udah ada semua, udah tersedia fiturnya. Jadi kalian tidak dipersulit dengan membuat pagination atau halaman lagi. Nah, di sini udah jelas. Misalkan di sini saya akan menampilkan sebentar, ini ada kesalahan. Nah, ini T-nya nambah ini. Oke, saya refresh di sini. Nah, ini udah jelas, datanya udah pas. Nah, ini datanya ketahuan ya teman-teman. Nah, misalkan kalau kalian menampilkan nomor di sini, gimana caranya nampilkan nomor? Sama saja tekniknya dengan teknik yang sudah saya sampaikan di kelas. Tinggal di sini kalian buat $no sama dengan berapa, misalkan di sini kalian ingin memulainya dari nomor berapa, misalkan nomor 1. Kalian buat no sama dengan 1. Nah, ini di headernya kalian tambahkan di sini. Tambahkan nomor misalkan seperti ini, kelebihan ya. Oke, kalau udah
Di sini juga kalian tambahkan supaya balance ya antara yang atas dengan yang bawah. Jadi kalau yang atas ini misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, di bawah juga harusnya ada 6 ya. Di sini saya tambahkan. Kita tidak perlu menggunakan PHP echo karena apa? Karena kita tidak memanggil data di database. Jadi yang kita panggil adalah ininya saja, variabelnya ini saja. Nah, di sini kita panggil sebentar untuk kita masih perlu menggunakan PHP echo di sini. Tapi tidak perlu menggunakan $R ini karena kita tidak mengambil dari database. Ya, betul. Oke, saya coba dulu. Tambah plus-plus ya teman-teman. Kenapa ditambah plus-plus? Karena ini adalah increment. Jadi dia akan menambah, akan terus menambah. Dimulai dari 0, dia akan terus menambah. Nah, seperti ini. Menambah 1, menambah 1, menambah 1. Jadi kita punya 35 data ya. Ada 35 data yang kita punya. Nah, sini. Jadi kalian dipermudah dengan fitur ini, dengan template ini sangat dipermudah ya. Tinggal kalian nanti bisa membuat form. Jadi di sini kalian bisa tambahkan satu tombol nanti misalkan, atau di bawah atau dimanapun kalian mau. Kalau saya biasanya itu tombolnya itu di atas ini, atau di atas ini misalkan. Ada tombol tambah untuk menambahkan data mahasiswa. Jadi ketika tombol tambah diklik nanti akan didirect ke form ya, form untuk menambahkan data mahasiswa. Oke, kita sudah selesai menampilkan data-data mahasiswa. Nah, di sini kalian bisa membuat website dengan hanya yang berubah itu kontennya saja. Nah, jadi kontennya itu kalian hapus, kemudian kalian include konten. Nah, itu saya tidak bisa jelaskan lebih jauh tentang itu. Kalau memang kalian mau belajar, itu ada banyak sekali tutorial di website tentang yang membahas mengenai pemrograman dengan teknik konten seperti itu. Dan itu juga sebenarnya udah lama sekali ya teknik konten. Jadi yang berubah hanya kontennya saja, sedangkan yang menu-menu ini tetap gitu misalkan. Oke, kalau teman-teman sudah selesai, nah ini code-code-nya. Mungkin di sini saja code-code-nya, yang bagian penting di sini ya. Kalian sebenarnya ini sama saja dengan teknik yang sudah saya bahas di kelas, hanya saja di sini kita menggunakan template ya. Jadi tampilannya itu mungkin sedikit lebih bagus dibandingkan dengan tampilan yang sebelumnya misalkan di situ. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, gimana fitur searchingnya ini bisa bekerja tidak sih? Nah, jadi fitur searchingnya ini bisa bekerja karena dia menggunakan JavaScript ya teman-teman. Dia tidak menggunakan PHP untuk melakukan searching. Kalau menggunakan PHP itu biasa identik dengan tombol kalau di PHP. Karena ketika tombol diklik itu akan ada action. Actionnya itu apa? Nah, kalau JavaScript itu tidak perlu ada tombol. Nah, itu salah satu kenapa JavaScript itu masuk ke dalam website, karena JavaScript itu lebih mudah, lebih membuat tampilan lebih baik yang jelas. Kemudian tidak mempersulit user dalam mengelola kontennya misalkan. Nah, jadi contohnya seperti ini. Misalkan ketika saya melakukan pencarian di sini, saya tidak perlu menekan tombol cari misalkan di sini. Nah, ini termasuk salah satu fitur untuk mempermudah pengguna atau user daripada sistem tersebut misalkan. Nah, kemudian juga ada page nation di sini. Kemudian ada filter. Nah, di sini kalian ingin menampilkan berapa record data. Misalkan 10 data, jadi yang tampil di sini hanya 10 data. Kalau misalkan 25 data, yang akan tampil adalah 25 data per halaman di sini.
Nah, kalau 50 data itu artinya dia akan menampilkan 50 data. Nah, di sini hanya sampai 35 karena data kita hanya 35. Selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang modal atau jendela pop-up ya, seperti yang terdapat pada modul Pakaton itu ada pop-up namanya modal di situ. Nah, itu kalian bisa copy paste saja scriptnya, kalian bisa copy paste di situ. Oke, misalkan di sini saya buka dulu. Nah, modalnya ini bisa kalian copy paste. Setelah kalian copy paste, kalian bisa ini tambahkan form-formnya di sini. Nah, di sini kalian bisa tambahkan form-form, misalkan ini kalian hapus, kemudian tambahkan form di sini. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Kalau kalian mau coba, silahkan dicoba saja. Misalkan di sini di C file kita yang sebelumnya itu adalah yang mana ya, di sini boots ya kalau tidak salah. Nah, di sini kita punya file namanya boots. Oke, saya buka saja file dengan nama boots, kemudian saya akan menampilkan modal di sini. Oke, saya cari di Waiter School untuk code-nya karena di sini panjang sekali, jadi kita bisa langsung copy saja yang ada di Waiter School. Nah, ini bootstrap modal. Nah, seperti ini teman-teman modal itu. Jadi yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah membuat tombol. Nah, seperti ini. Kenapa perlu ada membuat tombol? Jadi ketika tombol ini diklik, maka akan menampilkan modal ini. Oke, seperti itu ya. Misalkan di sini saya akan buat tombolnya terlebih dahulu. Oke, di dalam body ya. Itu di dalam. Oke, sepertinya di dalam body. Nah, ini kita sudah buat buttonnya. Oke, misalkan ini boots. Saya akses yang boots. Local host slice boots. Salah ya. Local host slice boots. Nah, ini. Nah, ada tombol, tapi belum bisa di ini ya dieksekusi karena kita belum punya modalsnya. Nah, kita copy saja modalsnya ini. Modal. Oke, kita pastekan di bawahnya sini. Nah, ini sangat penting untuk pembuatan fitur ini. Misalkan kalau kalian ingin mempercantik tampilan website kalian bisa menggunakan modal. Jadi seperti yang ada di sini tadi, misalkan kalian buat tombol untuk menambah fitur untuk menambah mahasiswa, jadi ada tombol. Nah, tombolnya itu seperti tadi, kemudian kalian klik, nanti akan muncul form untuk menambah data mahasiswa misalkan. Oke, kalau sudah di save dulu, sudah, kita coba refresh. Oke. Kenapa tidak bisa? Kita cek dulu. Boots model. Ini harusnya ada tampilan ya di sini. Modal. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Dia menggunakan Bootstrap min CSS, Bootstrap min JS, dan jQuery min JS.
Oke, kita akses saja yang ini, misalkan kita pakai yang online saja, misalkan di sini, karena ini sama-sama bootstrap min CSS, atau kita ganti ya dengan bootstrap min CSS. Nah ini, kemudian yang ini juga bootstrap min JS ya, kita coba. Nah ini bisa kayaknya. Wah, masih nggak bisa. Apakah perlu jQuery? Oh, ada div kontainernya ya teman-teman. Jadi di sini saya belum menambahkan div kontainernya. Jadi div-nya itu kelebihan. Nah, div kontainer. Sebentar. Kita cek. Apa kita harus mengcopy ininya? Nah ini kalian copy saja karena kurang meyakinkan. Oke, di sini saya pastekan. Nah harusnya seperti ini ya teman-teman. Oke, saya cek dulu kenapa yang tadi itu gagal. Mungkin karena jQuery-nya tidak ada. Saya hapus jQuery-nya. Oh ya, karena jQuery-nya tidak ada ya teman-teman. Jadi kalian juga harus menambahkan jQuery di sini. Nah ini juga bisa sebenarnya, hanya saja perlu tambahan jQuery-nya. Mana jQuery-nya di sini? Nah ini. Saya masukkan jQuery-nya. Ini tidak butuh ya, kita tidak butuh bootstrap ini. Kalau sudah, saya cek dulu apakah bisa. Masih tidak bisa juga. CSS bootstrap, kemudian JS bootstrap, bootstrap min JS min CSS. Coba misalkan min 1, kita ada 2, min biasa dan berarti memang harus menggunakan yang online ya di sini. Nah, jadi sebenarnya di sini juga dia punya versi ya. Misalkan JS Bootstrap yang min JS ini versi berapa misalkan. Jadi kalau misalkan versinya di bawah itu ada kemungkinan elemennya itu belum tersedia di dalam filenya. Jadi kalian sebisa mungkin gunakan yang terbaru ya misal teman-teman. Di sini sepertinya 341 JS Bootstrap min JS. Sepertinya JS-nya ya, karena di sini yang bermasalah itu ketika dia menampilkan. Di sini kalian gunakan yang online saja, yang ada di Waiter School. Yang ini ya, jadi gunakan yang online. Oke, kalau sudah di set, nah tampilannya seperti sebelumnya yang sudah kita lihat. Nah, jadi ada modal di sini. Nah, di sini ada some text in the modal. Jadi di sini kalian bisa membuat formnya misalkan. Nah, di sini kalian bisa buat form misalkan. Nah, ini saya sering double ini karena saya itu langsung buat double di sini ya. Jadi biasanya jadi kalau sebelum ada VS Code itu kita pakainya Notepad atau Sublime. Nah, biasanya itu kita buat lengkap komplit, nah baru tambahkan form seperti itu. Nah, jadi kalau di bawah juga kita kebiasaan komplit dulu.
kemudian baru tambahkan slash form. Nah, jadi biasanya kelebihan, jadi tidak ada fitur autocomplete dulunya. Oke, misalkan di sini saya buat, nah di sini slash saja udah ada tr-nya ya. Kemudian di sini td misalkan slash, nah di sini udah ada td, misalkan kita satukan saja td-nya, misalkan masukkan nim. Oke, kita punya td yang kedua. Untuk input type-nya, nah di sini misalkan input type sama dengan, misalkan di sini nim number ya, jadi saya gunakan number di sini. Kemudian kalian menggunakan mau masukkan name, misalkan di sini name-nya adalah name, tambahkan placeholder, misalkan di sini masukkan name. Oke, ini saya copy saja misalnya untuk mempersingkat waktu. Kemudian di sini masukkan nama, misalkan ini udah bukan number lagi ya teman-teman, tapi teks. Oke, kemudian di sini adalah nama, name-nya, kemudian placeholder-nya di sini kalian sesuaikan, masukkan nama misalkan. Oke, kita reload dulu. Kalau sudah kalian cek saja. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Kalau mau bagus mungkin kalian bisa tambahkan tabel ya di sini ya. Jadi untuk mempercantik tampilan ini kalian bisa gunakan tabel. Misalkan di sini, nah ini form action ya, harusnya form action, actionnya kemana misalkan. Kemudian metodenya, nah itu biasanya metodenya adalah post. Oke, seperti ini. Nah, ini kan bisa tambahkan tabel. Oke, ini saya majukan supaya tampilannya lebih bagus. Kemudian di sini tutup. Oke, kita cek dulu tampilannya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman tampilannya. Oke, kalian bisa buat form di dalam modal kalian, dalam pop-up kalian. Di sini misalkan form mahasiswa. Oke. Nah, kita udah jadi form untuk input data mahasiswa di sini. Kalian bisa masukkan name kemudian nama. Kemudian actionnya kalian tentukan actionnya apakah ke file ini atau file yang lain misalkan. Nah, oke, kalian bisa lanjutkan di kos atau di rumah kalian. Gimana untuk menyimpan data menggunakan modal, kemudian menampilkannya juga tadi kalian buat jadi satu ya. Nah, kalian bisa mengembangkan yang ini atau mengembangkan yang ini. Jadi kalian buat tombol, klik, nanti muncul modal di sini. Jangan lupa resource-nya ini kalian pindahkan juga. Jadi resource yang ada di sini kalian masukkan ke dalam ini tampil.php ke bagian paling atas. Nah, di sini kalian masukkan di sini juga. Oke, seperti ini. Misalkan kalau saya mau tambah, masukkan aja buttonnya misalkan di bagian di tampil ini. Masukkan di sini. Di mana buttonnya?
di bawah data mahasiswa harusnya ya. Data mahasiswa. Nah, di sini kalian bisa tambahkan button misalkan. Nah, ada sini buttonnya. Misalkan tambah data misalkan di sini. Tambah data misalkan. Oke. Kalian bisa buat modelnya juga. Oke, ini modelnya. Nah, ini kalian bisa tambahkan di sini misalkan. Kita cek terlebih dahulu. Nah, dia ada ini ya, ada model. Nah, ini kalian rapikan saja tampilannya supaya nggak berantakan. Oke, sampai di sini pertemuan praktikumnya. Kalian kerjakan post labnya dan kumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ya. Nanti saya minta asdosnya untuk membuat membuat ini latihan di iKlas, jadi kalian bisa kumpulkan di situ. Oke, sekian dari saya. Selamat siang dan terima kasih.